Dia selalu membawa kotak saat pulang. Dari kerja, sampai bos mengetahui. Alasannya, Ratna Lestari menarik napas. Dalam sebelum keluar lewat pintu. Belakang. Tangannya menekan kotak kardus, ke dada sambil berjalan cepat di lorong. Kosong. Selalu seperti ini di akhir jam kerja, perasaan urgensi bercampur takut. Terlihat. Kali ini dia tidak sendirian. Dari kaca cermin kantornya di lantai 3, Baskoro Wijaya mengawasi setiap langkahnya. Rahangnya tegang, jari-jarinya mengetuk gugup di atas meja kayu mahoni. Sudah 6 minggu sejak dia mulai menyadari polanya, selalu di jam yang sama, selalu kotak coklat yang sama, selalu jalan tergesa-gesa yang sama menuju tempat parkir. Dia membangun perusahaan itu dari nol, bata demi bata. Mengorbankan tidur malam dan tahun-tahun mudanya, tahu setiap sen yang masuk dan keluar dari sana. Dan sekarang seorang karyawan membawa sesuatu pergi di bawah hidungnya. Amarah membakar dadanya seperti bara. Terlupakan. Ratna mempercepat langkah saat tiba di tempat parkir. Matahari sore menyorot kuat pada gaun kuningnya, dan dia merasakan keringat mengalir di punggung. Kotak hari ini terasa lebih berat dari biasanya. Dia melirik ke sekeliling sebelum menempatkan semuanya dengan hati-hati di kursi belakang mobil tuanya. Mobil kijang tua yang sudah melewati hari-hari lebih baik. Di lantai atas, Baskoro mengambil telepon menekan ekstensi keamanan. Saya mau semua rekaman tempat parkir selama 6 minggu terakhir dan saya mau di meja saya besok pagi. Suaranya terdengar lebih keras dari yang dimaksud. Dia menutup telepon tanpa menunggu jawaban dan kembali memandang ke tempat parkir. Mobil kijang tua sudah berbelok di sudut, membawa serta satu lagi kotak penuh dengan apa sebenarnya produk dokumen. Peralatan ketidakpastian menggerogotinya dari dalam. Ratna menyetir dengan tangan kokoh di kemudi. Tapi jantung berdebar kencang. Dia tahu dia mempertaruhkan segalanya. Pekerjaan adalah semua yang dia miliki. Jika kehilangan posisi itu, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan, tapi ada hal-hal lebih besar yang dipertaruhkan. Hal-hal yang tidak bisa dia abaikan begitu saja. Ponselnya berdering dari Ibu Kartini. Halo, nak, kamu sudah dalam perjalanan? Sudah, Bu Kartini. 20 menit paling lama. Bagus, bagus. Anak-anak sudah tidak sabar. Indah kecil terus bertanya, apakah kamu akan membawa? Sudah saya bawa. Tenang saja saya bawa semuanya hari ini. Dia menutup telepon dan lega menarik napas. 1 hari lagi, 1 pengantaran lagi, 5 mulut lagi yang diberi makan. Hanya itu yang penting sekarang. Sementara itu, di kantor Baskoro membuka map yang disimpannya terkunci di laci. Di dalamnya ada catatan yang dia buat, tanggal jam pengamatan. Dia bukan tipe orang yang bertindak impulsif membangun kerajaan dengan menjadi metodis penuh perhitungan. Jika akan menuduh seseorang mencuri, dia butuh bukti konkret. Sekretaris mengetuk pintu dan masuk, membawa nampan kopi. Bapak Wijaya. Bapak, minta saya mengingatkan rapat dengan pemasok. Batalkan. Batalkan semua untuk hari ini. Tapi, Pak, saya bilang, batalkan. Wanita itu mundur ketakutan. Jarang melihat bos kehilangan kesabaran. Baskoro menyadari nada agresifnya dan menghela napas. Maaf Dewi. Hari yang sulit silakan pergi. Dia pergi dalam diam dan Baskoro tinggal sendirian dengan pikirannya. Ratna Lestari 32 tahun bekerja di bagian administrasi. Selama 2 tahun tepat waktu. Dedikasi. Tidak pernah memberi alasan untuk keluhan sampai sekarang dia mengambil berkasnya. Lulusan administrasi dari perguruan tinggi sederhana, tinggal sendirian di lingkungan sederhana tidak ada kerabat dekat yang tercatat sebagai kontak darurat. Hanya seorang bernama Kartinisari tercatat sebagai referensi pribadi. Baskoro mencatat nama itu. Kartinisari mungkin dia tahu sesuatu. Ratna memarkir kijang tua di depan gedung 3 lantai. Cat mengelupas dan jendela berjeruji. Dia mengambil kotak
dengan hati-hati dan naik tangga. Aroma makanan rumahan memenuhi koridor. Ketika mengetuk pintu apartemen 203, dia mendengar suara langkah tergesa-gesa dari dalam. Pintu terbuka menampilkan Ibu Kartini, seorang wanita berusia 68 tahun dengan rambut berubun disanggul dan celemot bermotif bunga. Masuk, masuk, nak. Anak-anak sudah tidak sabar, ingin bertemu kamu. Begitu Ratna masuk, dia langsung dikerumuni. 5 anak, dengan usia berbeda langsung memeluknya, berbicara bersamaan. Tante Nana, Tante Nana, kamu bawa kue yang dijanjikan? Aku dapat 8 di ulangan matematika. Si Budi mainin bonekaku lagi. Ratna tertawa dan meletakkan kotak dengan hati-hati memeluk mereka satu persatu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Satu-satu. Dulu. Pertama kita siapkan meja untuk makan malam ya. Ibu Kartini membantu membuka kotak. Di dalamnya ada wadah, makanan panas, bungkusan roti, buah-buahan, dan ya sebuah kue buatan. Rumah yang Ratna buat sejak dini hari. Kamu bekerja terlalu keras, nak, kata Ibu Kartini dengan suara rendah. Ini tidak bisa terus seperti ini selamanya. Aku tahu Ibu Kartini, tapi selama aku mampu, aku akan lanjutkan. Anak-anak ini membutuhkanku. Yang tertua, Siska, berusia 12 tahun membantu menyiapkan meja. Dia gadis kurus dengan mata besar dan cerdas. Dia mengamati sekelilingnya dengan perhatian penuh seperti seseorang yang belajar sejak dini untuk waspada pada dunia. Tante Nana, ada yang nanya-nanya tentang kita di sekolah. Ratna membeku. Pertanyaan seperti apa? Seorang wanita datang bicara dengan kepala sekolah. Dia ingin tahu siapa wali kami. Kepala sekolah tidak memberitahu apa-apa. Tapi apa? Tapi wanita itu bilang akan kembali. Bilang dia menerima laporan. Darah Ratna menjadi dingin. Laporan. Seseorang telah melaporkan keadaan anak-anak itu. Jika Dinas Perlindungan Anak mengetahui 5 anak di bawah umur berada dalam pengawasan seseorang tanpa hak asuh legal, mereka akan dipisahkan, dikirim ke panti asuhan berbeda. Mungkin tidak akan bertemu lagi. Dengar ya, Siska. Jika ada yang bertanya apun, kalian tinggal dengan Ibu Kartini, dia. Nenek kalian mengerti. Tapi kamu, aku, hanya teman keluarga yang kadang membantu. Sepakat? Gadis itu mengangguk, tapi Ratna melihat ketakutan di matanya. Anak-anak seperti ini cepat belajar ketika orang dewasa berbohong untuk melindungi mereka. Malam itu, Ratna kembali ke kamar kecilnya setelah menidurkan semua anak. Sebuah ruangan sempit yang hanya muat untuk tempat tidur tunggal dan kecil. Dia duduk di tempat tidur dan membuka buku catatan. Tempat dia mencatat semua pengeluaran, sewa apartemen anak-anak, makanan, perlengkapan sekolah, pakaian, obat-obatan. Hitungannya tak pernah selesai. Meski membawa sisa makanan dari kantin perusahaan, uang tetap kurang dia. Telah menghabiskan semua tabungannya, menjual pakaian bekas lewat internet, menerima pekerjaan manik di akhir pekan. Itu tidak cukup. Tak pernah cukup. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Kita perlu bicara tentang anak-anak. Besok jam alun-alun. Kota datang sendirian. Ratna merasa jantungnya berdebar kencang. Siapa ini? Bagaimana mereka mendapatkan nomornya? Dia mencoba membalas tapi pesan tidak terkirim. Nomor diblokir. Dia terjaga sepanjang malam, membayangkan berbagai skenario. Semakin lama semakin buruk. Ketika alarm berbunyi pukul 5 pagi, dia sudah terbangun berjam-jam sebelumnya. Di kantor, Baskoro datang lebih awal. Di mejanya menunggu 5 DVD berisi rekaman keamanan. Dia mengunci pintu dan mulai menonton. Jam demi jam video buram hitam, putih dan di sana dia ada. Ratna Lestari. Setiap hari jam yang sama, kotak yang sama. Tapi rekaman itu tidak menunjukkan isinya. Dia sangat hati-hati, selalu menutup kotak sebelum meninggalkan gedung.
Baskoro menyipitkan mata, berusaha melihat detail yang mungkin terlewat. Tidak ada. Dia butuh. Lebih dia mengambil telepon dan menghubungi nomor yang sudah lama tidak digunakan. Biro Detektif Perkasa. Ada. Yang bisa saya bantu? Saya perlu kamu mengikuti seseorang untuk saya. 2 jam. Kemudian, Ratna masuk kerja berusaha. Terlihat normal. Dia menyapa rekan-rekan kerjanya, menyalakan komputer, mulai meninjau lembar kerja, namun pikirannya melayang jauh. Pesan itu, laporan di sekolah, ketakutan akan ketahuan. Ratna, Bapak Wijaya ingin bicara denganmu. Dia mengangkat pandangan dan melihat sekretaris berdiri di samping mejanya. Jantungnya berdebar kencang. Sekarang Ratna berdiri dengan kaki gemetaran naik ke lantai setiap. Anak tangga terasa seberat 1 ton, mengetuk pintu ruang kerja. Masuk. Baskoro duduk di belakang meja dengan ekspresi yang sulit terbaca. Dia menunjuk ke kursi di hadapannya. Duduk. Dia duduk, tangannya berkeringat dingin. Ratna, sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Tahun, Bapak Wijaya. Dan selama itu kamu selalu tepat waktu, selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Saya berusaha melakukan yang terbaik. Itulah sebabnya saya memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Keheningan yang menyusul terasa berat seperti timah. Menjelaskan apa, Pak? Kotak-kotak itu, Ratna, kotak-kotak yang kamu bawa setiap hari dari sini. Dia merasa tanah seperti hilang dari bawah kakinya. Saya bisa jelaskan. Kalau begitu, jelaskan apa yang kamu bawa dari perusahaan saya. Bukan seperti yang Bapak pikirkan. Saya tidak mencuri apapun. Lalu apa isi kotak-kotak itu? Ratna membuka mulut tapi tak ada suara keluar. Bagaimana dia bisa menjelaskan? Jika menceritakan kebenaran tentang anak-anak, itu bisa menarik perhatian yang lebih tidak diinginkan. Jika berbohong, dia akan langsung dipecat. Terjebak di antara 2 pilihan yang mustahil. Itu barang-barang pribadi. Barang pribadi yang kamu bawa setiap hari, selama 6 minggu berturut-turut. Tolong Bapak Wijaya, saya butuh pekerjaan ini. Saya tidak bisa. Kamu tidak bisa apa? Memberitahuku yang sebenarnya. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Baskoro mengamati tanpa ekspresi. Rahangnya mengeras sebagian. Dirinya ingin mempercayainya, tapi sebagian lain yang telah belajar untuk tidak percaya pada siapapun dalam bisnis. Yakin bahwa dia menyembunyikan sesuatu yang serius. Aku akan memberimu waktu 1 minggu. Katanya akhirnya 1 minggu untuk kamu membawaku bukti tentang apa yang kamu lakukan dengan kotak-kotak itu. Jika setelah batas waktu itu kamu tidak bisa meyakinkanku bahwa kamu tidak mencuri dari perusahaan, aku harus memecatmu. Dan aku tidak bisa memberikan referensi. 1 minggu, Ratna mengulangi suaranya, gemetar. Dan sampai saat itu kamu tidak boleh membawa kotak lagi dari sini. Tidak sama sekali mengerti. Dia mengangguk, tak mampu berbicara. Keluar dari ruang kerja, dengan kaki gemetaran hampir tidak bisa, sampai ke kamar mandi sebelum akhirnya terpukul. Bagaimana dia akan memberi makan anak-anak sekarang? Uang gaji hampir tidak cukup untuk sewa dan tagihan dasar. Sisa makanan dari kantin sangat penting. Tapi ada sesuatu yang lebih buruk lagi. Pertemuan misterius di alun-alun. Dia harus pergi. Dia harus mencari tahu siapa yang mengancam akan membongkar situasi anak-anak itu. Sore itu Ratna meninggalkan tempat kerja dengan tangan kosong untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Di tempat parkir, seorang pria berkacamata hitam mengawasinya dari dalam mobil abu-abu. Dia mencatat semuanya di sebuah buku catatan. Waktu, pakaian yang dia kenakan, arah yang dia tuju. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan like dan terutama subscribe ke channel. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjutkan. Ratna tiba di alun-alun 15 menit sebelum waktu yang ditentukan. Duduk di bangku di bawah
Pohon. Tangannya gemetar. Tepat pukul 6, seorang wanita mendekat. Kira-kira berusia 50 tahun, rambut hitam pendek, pakaian sederhana, namun terawat baik. Ratna Lestari. Ya, siapa ibu? Namaku, Helena Yanti Kusuma. Saya pekerja sosial. Sukarela dari komunitas. Jantung Ratna semakin tenggelam. Apakah ibu yang membuat laporan itu? Laporan apa? Saya tidak melaporkan siapapun. Saya ke sini karena saya khawatir. Sangat khawatir. Khawatir tentang apa? Yanti duduk di sampingnya di bangku. Saya tahu tentang anak-anak itu, Ratna. Saya tahu kamu merawat mereka sendirian. Saya tahu kamu tidak memiliki hak asuh yang sah. Aku tahu kau bekerja mati-matian untuk menghidupi 5 anak dengan gaji yang bahkan tak cukup untuk 1 orang. Bagaimana ibu tahu semua ini? Karena aku sudah menangani kasus seperti ini selama 20 tahun. Dan karena Ibu Kartini menghubungiku, dia takut Ratna. Takut kau akan runtuh, takut semuanya akan berantakan. Ratna merasakan air matanya kembali menggenang. Aku tidak punya pilihan. Kalau bukan aku yang merawat mereka, siapa lagi? Ada cara yang benar untuk melakukan ini. Kau bisa mengajukan permohonan hak asuh. Ada program bantuan. Program yang akan memisahkan anak-anak itu, menempatkan masing-masing di sudut kota yang berbeda. Mereka, saudara kandung, Bu Yanti sudah kehilangan orang tua, tidak boleh kehilangan satu sama lain juga. Tidak selalu seperti itu, dengan bimbingan yang tepat kau bisa tidak? Ratna berdiri. Ibu tidak mengerti, anak-anak ini sudah terlalu menderita. Sudah ditolak oleh keluarga yang seharusnya merawat mereka. Aku tidak akan membiarkan sistem menghancurkan sisa-sisa keluarga yang masih mereka miliki. Yanti menarik naas. Aku mengerti perasaanmu, Ratna. Sungguh, tapi jalan yang kau pilih ini tidak berkelanjutan. Kau menghancurkan dirimu sendiri dan ketika kau jatuh dan kau akan jatuh jika terus begini, siapa yang akan merawat mereka? Kata-kata itu Ratna seperti pukulan. Karena itu benar, dia tahu dia tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Malam-malam tanpa tidur, kerja. Sambilan ekstra, makanan yang tidak dia makan agar mereka bisa makan. Tubuhnya sudah menunjukkan tanda-tanda batas kemampuannya. Apa yang ibu inginkan dariku? Aku ingin membantu. Tapi untuk itu kau harus mempercayaiku. Kau harus mengizinkanku menilai situasi anak-anak itu secara resmi. Kau harus mengajukan permohonan hukum. Aku tahu ini menakutkan, tapi ini satu-satunya untuk memastikan mereka tetap bersama dalam jangka panjang. Bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau anak-anaknya diambil dariku? Setidaknya kau sudah mencoba dengan cara yang benar. Itu lebih baik daripada dikejutkan ketika seseorang benar-benar melaporkanmu. Ratna menatap ke cakrawala. Matahari terbenam di balik gedung-gedung. Dia ingin percaya, sangat ingin. Tapi ketakutan kehilangan anak-anak itu lebih besar daripada segala logika. Aku perlu berpikir. Sekarang kau sudah punya nomorku. Ketika kau siap telepon aku. Tapi jangan terlalu lama, Ratna. Waktu tidak berpihak padamu. Yanti berdiri dan pergi meninggalkan Ratna sendirian dengan pikirannya. Malam itu, sementara Ratna terbaring di tempat tidur, sempitnya mencoba mencari jawaban. Baskoro Wijaya menerima laporan pertama dari detektif swasta. Dia membuka amplop dan mulai membaca. Target diikuti hingga ke permukiman kelas bawah. Masuk ke gedung tempat tinggal di Jalan Melati. Liang Pai Seshu berada di lokasi sekitar 3 jam. Keluar, membawa tas-tas kosong, kembali ke tempat tinggalnya sendiri sekitar pukul 22 Sonomong. Selama pengawasan, saya mengamati gerakan anak-anak di jendela apartemen yang dikunjungi. Anak-anak. Baskoro membaca ulang kata itu berulang kali. Apa yang Ratna
lakukan dengan anak-anak di permukiman. Itu. Pikirannya melompat ke kesimpulan-kesimpulan kelam. Jangan-jangan dia menjual barang curian kepada keluarga kurang mampu, menggunakan anak-anak sebagai perantara. Dia mengambil telepon dan menelepon detektif itu. Aku ingin kau mencari tahu semua tentang anak-anak di apartemen itu. Siapa mereka? Siapa yang merawat mereka? Apa hubungannya dengan Ratna? Baik, tapi butuh waktu lebih lama dan biaya lebih. Tidak peduli berapa biayanya. Aku ingin tahu yang sebenarnya. Sementara itu, Ratna menghadapi salah satu malam tersulit dalam hidupnya. Ibu Kartini benar menghubungi Yanti. Situasinya sudah tak tertahankan. Tanpa bisa membawa sisa makanan dari perusahaan, dia tidak tahu bagaimana memberi makan anak-anak dengan layak. Gajinya sudah habis semua. Dia membuka ponsel dan melihat nomor Yanti. Jarinya melayang di atas layar. Apakah itu? Jawabannya, mempercayai orang asing dengan masa depan anak-anak. Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Sebelum bisa mengambil keputusan, telepon berdering. Itu Siska, anak yang paling tua. Tante, Nana, maaf menelepon larut malam. Tidak. Apa-apa, sayang. Ada apa? Ini Agus. Kecil. Dia demam tinggi. Ibu Kartini khawatir. Ratna Lestari langsung bangkit. Aku segera ke sana. Jangan. Biarkan dia memberi apapun kepadanya sebelum aku tiba. Ya. 20 menit kemudian, dia sudah berada di apartemen. Agus yang berusia 6 tahun, wajahnya merah dan panas. Demam. Ibu Kartini memegang termometer dengan ekspresi cemas. 39 derajat nak. Tidak turun-turun. Ratna Lestari menggendong anak itu. Dia basah kuyup oleh keringat menggigil. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Tapi, bagaimana kalau mereka menanyakan siapa walinya? Bisik Ibu Kartini. Tidak. Penting. Dia butuh pertolongan sekarang. Ratna Lestari mengangkat Agus dan berlari ke mobil. Siska Saputra mengikutinya. Aku ikut. Tidak. Kamu tetap di sini jaga. Yang lain. Tante Nana. Kalau mereka tanya siapa kamu, kamu akan butuh seseorang untuk mengonfirmasi bahwa kamu yang mengasuh kami. Aku ikut gadis 12 tahun itu benar. Ratna Lestari mengangguk dan mereka bertiga masuk ke mobil kijang tua dengan Agus. Perjalanan ke rumah sakit terdekat memakan waktu 15 menit yang terasa seperti berjam-jam. Agus merintih pelan, kepala kecilnya yang panas bersandar di pangkuan Siska. Di rumah sakit, resepsionis menatap mereka dengan curiga. Apa hubungan saudara dengan anak ini? Ratna Lestari ragu hanya sedetik. Aku, bibinya. Di mana orang tuanya? Meninggal 2 tahun lalu. Aku walinya yang sah. Kebohongan itu keluar terlalu mudah. Sangat mudah sampai menakutkan. Resepsionis mengisi formulir dan menyuruh mereka menunggu. 1 jam berlalu, 2 jam. Siska tertidur di bahu Ratna Lestari. Agus dibawa untuk pemeriksaan. Ketika dokter akhirnya keluar, ekspresinya serius. Ini infeksi bakteri yang kuat. Kami perlu merawatnya di sini. Setidaknya 2 hari untuk antibiotik, infus. Baiklah, lakukan apa yang diperlukan dan ibu perlu mengisi beberapa formulir, surat pernyataan, tanggung jawab, surat izin perawatan, perlu menunjukkan dokumen yang membuktikan hak asuh, darah Ratna Lestari serasa membeku. Dokumen, akta kelahiran anak, dokumen pribadi ibu, dan dokumen yang membuktikan bahwa ibu adalah wali sahnya. Ini prosedur standar. Aku semua ada di rumah, bisa aku bawa besok. Sayangnya tidak bisa. Untuk merawat anak kami butuh dokumen itu. Sekarang ini untuk keamanan anak. Ratna Lestari merasa panik menguasainya. Jika dia tidak menunjukkan dokumen, mereka akan memanggil dinas perlindungan. Jika menunjukkan dokumen palsu akan lebih buruk lagi. Dia terjepit. Saat itulah, Siska berdiri. Dokter, bibiku sangat lelah. Biarkan aku bantu.
Dokumen kami disimpan oleh nenek kami. Aku bisa telepon dia untuk membawa semuanya ke sini. Dokter itu memandang gadis itu, lalu ke Ratna Lestari. Baiklah, tapi saya butuh semuanya dalam waktu 2 jam. Kalau tidak, kami harus menghubungi dinas sosial untuk memastikan anak ini berada di lingkungan yang aman. Tenang saja, nenekku akan segera membawanya, kata Siska dengan keyakinan yang mengejutkan untuk anak 12 tahun. Begitu, dokter menjauh, Ratna Lestari menatap Siska. Apa yang kamu lakukan? Ibu Kartini tidak punya dokumen-dokumen itu. Aku tahu, tapi kita dapat waktu. Kamu perlu menelepon wanita itu, Sianti. Dia bilang, bisa membantu kan? Jadi sekaranglah waktunya. Ratna Lestari menyadari gadis. Itu benar. Tidak ada pilihan lagi. Dia mengambil telepon dengan tangan gemetar dan memencet nomor Yanti. Halo, Ibu. Yanti. Ini Ratna Lestari. Aku butuh bantuan sekarang. 30 menit kemudian, Yanti tiba di rumah sakit dengan tas penuh kertas. Dia berbicara dengan dokter menunjukkan serangkaian dokumen, sementara yang berhasil dia terbitkan melalui kenalan di balai kota. Tidak ideal, tapi cukup untuk menjamin perawatan Agus. Sementara anak itu menerima infus antibiotik, Yanti duduk di samping Ratna Lestari di ruang tunggu. Kamu lihat sekarang kenapa aku bilang perlu membereskan situasi ini? Ratna Lestari hanya mengangguk terlalu lelah untuk berdebat. Senin kita akan mengajukan permohonan hak asuh. Aku akan membantumu dengan semua dokumennya. Aku juga akan mendaftarkanmu ke program dukungan keluarga. Kamu akan menerima bantuan keuangan bulanan untuk membantu biaya. Bagaimana jika tidak disetujui? Bagaimana jika mereka memutuskan aku tidak layak? Lihat aku, Ratna. Yanti berbicara dengan tegas. Kamu mempertaruhkan kebebasanmu dengan berbohong di dokumen medis untuk menyelamatkan seorang anak. Kamu bekerja setiap hari menghidupi 5 anak sendirian, berkorban tanpa pikir panjang. Hakim Manaun yang punya setengah otak akan melihat bahwa anak-anak ini tidak mungkin berada di tangan yang lebih baik. Kata-katanya membawa kelegaan yang kecil, tetapi ada. Dan berapa biaya semua ini? Dokumen-dokumen ini bantuan hukum tidak ada biaya. Ini kerja sukarela. Misi hidupku adalah membantu anak-anak untuk tetap bersama orang yang benar-benar peduli pada mereka, bukan bersama sistem. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Ratna Lestari merasa bahwa hanya mungkin semuanya bisa berjalan baik. Agus dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Ratna Lestari tidak masuk kerja hari dari itu. Menelepon dan mengatakan bahwa ia sakit. Baskoro Wijaya mencatat ketidakhadirannya dengan kecurigaan yang semakin besar. Detektif terus mengirim laporan kunjungan ke rumah sakit, percakapan dengan seorang wanita yang teridentifikasi sebagai pekerja sosial. 5 anak tinggal di apartemen yang tidak layak. Potongan-potongan mulai menyatu, tetapi gambaran yang terbentuk tidak masuk akal bagi Baskoro. Jika Ratna Lestari merawat anak-anak yang membutuhkan, mengapa semua ini dirahasiakan? Mengapa kebohongan? Dan terutama apa yang ia bawa di dalam kotak-kotak itu? Ia memutuskan akan menunggu tenggat waktu 1 minggu yang telah ia berikan padanya. Jika setelah waktu itu ia tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, ia sendiri yang akan menyelidikinya secara pribadi. Ketika Ratna Lestari kembali bekerja pada hari Kamis, ia memiliki lingkaran hitam di mata dan wajah pucat yang mengkhawatirkan, bahkan rekan-rekan yang paling tidak dekat. Kamu baik-baik saja? Tanya Maya yang bekerja di meja sebelah. Hanya sedikit. Lelah akan berlalu, tetapi tidak berlalu. Sepanjang hari, Ratna Lestari merasa pusing. Ia belum makan dengan benar selama berhari-hari. Ia menghemat setiap sen yang ia bisa untuk anak-anak. Pukul 3 sore, saat bangun untuk mengambil sebuah dokumen, dunia berputar dan ia terjatuh.
Ketika sadar, ia berada di ruang dokter perusahaan sendiri. Dokter, perusahaan mengamatinya dengan khawatir. Tekanan darahmu sangat rendah. Kapan terakhir kali kamu makan yang layak? Aku. Pagi ini. Jangan bohong padaku. Tubuhmu menunjukkan tanda-tanda jelas kekurangan gizi ini. Serius, Ratna? Aku baik-baik saja. Hanya butuh istirahat sebentar. Kamu butuh lebih dari sekadar istirahat. Aku akan memberimu surat keterangan dokter untuk 3 hari, dan aku ingin kamu menemui seorang ahli gizi. Tidak, dokter, tolong. Aku tidak bisa tidak masuk lagi. Sudah 2 hari aku tidak masuk minggu ini. Hari surat keterangan, dokter. Ini bukan saran. Ratna Lestari keluar dari ruang dokter sambil memegang kertas itu. Hari lagi tanpa bekerja. Hari lagi yang akan dicatat Baskoro Wijaya sebagai ketidakhadiran yang mencurigakan. 3 hari lagi mendekat pemecatan, ia pulang ke rumah dan terjatuh di tempat tidur. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan ia menangis. Menangis sampai tidak ada air mata lagi. Menangis karena ketidakadilan. Semua ini. Menangis karena kelelahan yang terasa sampai ke tulang. Menangis karena takut kehilangan semua yang telah ia perjuangkan untuk dibangun. Telepon berdering itu. Yanti Ratna, aku punya kabar baik. Proses hak asuh telah diterima untuk analisis pendahuluan. Hakim ingin bertemu denganmu dan anak-anak minggu depan. Apakah itu? Apakah itu baik? Sangat baik. Itu berarti ia menanggapi permohonan ini dengan serius. Kamu perlu mempersiapkan rumah, mengatur semuanya dengan rapi, dan kamu perlu membawa anak-anak untuk wawancara dengan seorang psikolog anak. Semuanya bersamaan. Yanti, aku tidak tahu apakah aku bisa. Kamu bisa dan kamu tidak sendirian. Aku akan ada di sana di setiap langkah. Ratna Lestari menutup telepon dengan perasaan campuran antara harapan dan teror. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan dia masih memiliki masalah pekerjaan. Baskoro memberinya waktu. Seminggu. Sudah hari berlalu. Dalam 2 hari dia akan menuntut jawaban yang tidak dia ketahui apakah bisa diberikan. Pada hari Jumat dia kembali bekerja. Dengan tekad menghadapi situasi itu. Dia memat pertemuan dengan Baskoro. Masuk. Suaranya terdengar dari dalam kantor. Ratna masuk dan berdiri karena dia tidak menawarkan untuk duduk. Bapak Wijaya, saya datang untuk memberikan penjelasan. Saya mendengarkan. Kotak-kotak yang saya bawa berisi makanan. Sisa dari kantin yang saya dapatkan dengan izin dari koki. Saya membayarnya dari kantong saya sendiri untuk memisahkan porsinya. Makanan untuk apa? Untuk 5 anak yang saya rawat. Mereka kehilangan orang tua tahun lalu. Tidak ada lagi yang mau menanggung mereka. Mereka akan dipisahkan dan dikirim ke panti asuhan yang berbeda. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Baskoro mempelajarinya dalam diam untuk waktu yang lama. Kamu merawat 5 anak dengan Gaju. Ya, sendirian dengan bantuan seorang tetangga, Ibu Kartini. Dia menjaga mereka di siang hari saat saya bekerja. Dan di mana kamu tinggal? Dalam semua ini? Saya tinggal di kamar sewaan. Anak-anak tinggal di apartemen yang saya sewa untuk mereka bersama Ibu Kartini. Mengapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Karena saya takut kalau ada yang tahu dan mengambil anak-anak dari saya. Takut kami dipisahkan. Saya tahu ini tidak legal. Seharusnya saya melakukan dengan cara yang berbeda. Tapi ketika mengetahui situasi mereka, saya tidak bisa begitu saja berpaling. Dia menunggu, tidak berkata apa-apa. Ekspresinya sulit dibaca. Saya bisa membuktikan semua yang saya katakan. Ratna melanjutkan. Saya bisa menunjukkan apartemennya, memperkenalkan anak-anak, menunjukkan tanda terima sewa dan tagihan yang saya bayar. Saya hanya meminta untuk tidak melaporkan saya. Tolong. Saya sedang berusaha mengatur semuanya sekarang. Saya sudah mengajukan permohonan hak
Asuh. Ada seorang pekerja sosial yang membantu saya. Saya hanya butuh sedikit waktu lagi. Baskoro akhirnya bangkit dan berjalan ke jendela membelakanginya. Kamu tahu kamu bisa datang berbicara dengan saya sebelumnya bahwa saya bisa membantu. Saya tidak mengenal Bapak, tidak tahu apakah bisa dipercaya. Dan sekarang bisa percaya. Sekarang Ratna tidak tahu harus menjawab apa. Sebelum bisa berkata apapun, Baskoro melanjutkan. Putri saya berusia 7 tahun ketika istri saya meninggalkan saya. Dia membawanya pergi ke kota lain. Saya menghabiskan 5 tahun berjuang di pengadilan untuk hak kunjungan. Ketika akhirnya berhasil, putri saya sudah tidak mengenali saya lagi. Dia telah diyakinkan bahwa saya adalah penjahat dalam cerita itu. Dia berbalik ke Ratna. Saya tahu bagaimana rasanya berjuang untuk seorang anak dan saya tahu bagaimana rasanya kalah dalam perjuangan itu karena sistem birokrasi menghancurkanmu di tengah jalan. Jadi, ya Ratna, kamu bisa percaya padaku. Dia merasakan air mata kembali. Bapak tidak akan memecat saya. Saya tidak akan memecatmu. Tapi kamu akan menghentikan skema membawa makanan sembunyi-sembunyi ini. Karena mulai sekarang ini akan resmi. Saya akan mengizinkan kamu membawa sisa makanan dari kantin setiap hari. Saya juga akan menaikkan gaji 40%, dan saya akan menanggung biaya sewa apartemen anak-anak sampai kamu mendapatkan hak asuh tetap. Ratna tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bapak Wijaya, saya tidak bisa menerima ini. Terlalu banyak. Saya tidak meminta pendapatmu. Saya yang memutuskan. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di sini, Ratna. Selalu begitu. Dan jika kamu bersedia mengorbankan segalanya untuk 5 anak, yang bahkan bukan milikmu, maka kamu pantas mendapatkan semua dukungan yang bisa saya berikan. Dia jatuh di kursi, terisak. Bulan-bulan ketegangan, ketakutan, dan kelelahan runtuh sekaligus. Baskoro membiarkannya menangis. Ketika akhirnya tenang, dia mengambil sapu tangan dari sakunya dan mengulurkannya padanya. Terima kasih, dia berhasil berkata. Terima kasih, banyak. Sekarang ceritakan padaku seluruh kisahnya dari awal. Dan Ratna pun bercerita. Dia bercerita bagaimana mengenal anak-anak melalui Ibu Kartini, yang merupakan tetangga keluarga mereka. Dia bercerita tentang orang tua yang meninggal dalam kecelakaan, tentang kerabat yang berpaling, tentang malam pertama dia melihat 5 anak itu sendirian, ketakutan, tak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Aku tidak merencanakan untuk menjadi penanggung jawab mereka, jelasnya. Awalnya hanya makan malam, lalu menjadi 2 kali makan malam. Kemudian aku membelikan mereka baju untuk sekolah. Sebelum sadar itu terjadi setiap hari. Itu segalanya dan bagaimana kamu menghadapi proses perwaliannya? Seorang pekerja sosial sukarela membantu Yanti Kusuma. Dia berhasil mempercepat urusan dokumennya. Minggu depan, aku ada pertemuan dengan hakim. Kamu akan butuh pengacara yang bagus. Aku kenal seseorang yang bisa membantu. Aku tidak punya uang untuk aku punya. Aku yang urus. Bapak Wijaya mengapa melakukan semua ini? Baskoro Wijaya terdiam sejenak sebelum menjawab, karena ketika putriku butuh seseorang untuk memperjuangkannya, tak ada yang membantu. Semua berpaling. Mereka bilang itu bukan urusan mereka. Jadi, sekarang ketika aku melihat seseorang berjuang seperti kamu, aku bantu. Karena begitulah seharusnya, karena itu hal yang benar. Siang itu Ratna Lestari keluar dari kantor dengan perasaan beban berat terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan dia mengizinkan dirinya merasakan harapan yang sesungguhnya. Mungkin hanya mungkin. Semuanya bisa berjalan baik, tapi hidup jarang mengizinkan kebahagiaan bertahan lama. Pada Senin berikutnya, ketika Ratna sedang menyusun dokumen untuk pertemuan dengan hakim, dia mendapat
Telepon dari Siska. Tante Nana, ada orang di sini dari pemerintah katanya. Mau melakukan inspeksi. Darah Ratna serasa membeku. Inspeksi. Inspeksi. Macam apa? Katanya dapat laporan anonim bahwa ada anak-anak tinggal dalam kondisi tidak layak di alamat ini. Jangan biarkan mereka masuk, aku segera ke sana. Dia meninggalkan segalanya dan berlari ke mobil, menelepon Yanti dalam perjalanan. Yanti, ada orang dari dinas sosial di apartemen, katanya ada laporan anonim. Tenang, Ratna, tarik napas. Ini bahkan bisa jadi baik. Jika inspeksi menunjukkan anak-anak itu dirawat dengan baik, bisa memperkuat kasusmu. Tapi, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika mereka anggap apartemennya tidak layak? Bagaimana jika Ratna, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu punya? Percayalah itu. Aku juga sudah dalam perjalanan ke sana. Ketika Ratna tiba, ada van putih terparkir di depan gedung. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa di pelipisnya. Dia naik tangga dengan berlari. Di dalam apartemen, dua wanita berjaslap sedang membuat catatan. Ibu Kartini duduk di sokat. Kelima anak itu berkerumun di sudut, ketakutan. Siapa Anda? Salah satu wanita bertanya saat melihat Ratna. Saya Ratna Lestari. Saya yang bertanggung jawab atas anak-anak ini. Anda tinggal di sini? Tidak. Tapi lalu siapa penanggung? Jawab yang tinggal di sini, Ibu Kartini, yang menjaga mereka di siang hari, tapi saya penanggung jawab hukumnya. Anda punya dokumentasi yang membuktikan ini? Saya sedang dalam proses mendapatkan perwalian, sudah mengajukan semua dokumennya. Wanita itu menatap rekannya, dan mereka saling bertukar pandangan, yang tak bisa Ratna pahami. Kami perlu beberapa informasi, bisa duduk. 1 jam. Berikutnya adalah interogasi mendetail. Di mana anak-anak tidur, apa yang mereka makan, siapa yang mengantar sekolah, siapa yang merawat saat sakit. Setiap pertanyaan terasa seperti jebakan potensial. Ketika Yanti tiba, situasi sedikit mereda. Dia menyampaikan seluruh dokumen proses perwalian yang sedang berjalan. Menunjukkan bukti bahwa Ratna membayar semua pengeluaran, menyertakan referensi dari guru-guru di sekolah, tempat anak-anak belajar. Lihat Yanti berbicara langsung pada para pekerja sosial itu. Saya tahu kalian sedang melakukan pekerjaan dan saya tahu situasinya tidak ideal. Tapi 5 anak ini setahun lalu benar-benar di jalanan. Ratna mengangkat mereka dari sana. Memberi makan, pakaian, sekolah, kasih, sayang. Sekarang dia melakukan segalanya dengan benar untuk menertibkan secara hukum. Apalagi yang kalian inginkan? Kami ingin memastikan anak-anak dalam keadaan aman. Salah satu wanita menjawab, dan dari penilaian kami, mereka memang aman. Apartemennya sederhana tapi bersih. Anak-anak terpenuhi gizinya dan terawat baik. Kami akan merekomendasikan proses hak asuh diteruskan. Tapi kami juga akan menyarankan agar diambil langkah untuk memperbaiki beberapa kondisi di sini. Seolah semua orang di apartemen itu menghela napas bersamaan. Langkah seperti apa? Ratna Lestari bertanya. Kamar tempat anak-anak perempuan tidur terlalu sempit. Kami akan menyarankan agar dicari ruang lebih besar atau dilakukan penyesuaian tertentu. Kami juga perhatikan tidak ada perlengkapan pertolongan pertama yang memadai yang penting dengan 5 anak, dan kami akan rekomendasikan agar diadakan pendampingan psikologis rutin untuk mereka semua mengingat trauma, kehilangan orang tua. Semua itu hal-hal yang masuk akal. Hal-hal yang Ratna tahu perlu dilakukan, tapi butuh biaya yang tak ia miliki. Saya akan mengurus semua ini, katanya. Ada tenggat waktu 60 hari untuk menerapkan perbaikan. Kami akan lakukan inspeksi lagi setelah periode itu. Jika semua sudah beres, kami akan berikan rekomendasi positif untuk proses hak asuh.
Setelah para wanita pergi, Ratna lunglai di sofa, anak-anak berlari, mendekat, memeluk, menangis. Ia memeluk, mereka semua sekaligus merasakan beban. Masing-masing. Tidak apa-apa, dia berbisik. Sekarang sudah baik, tapi sebenarnya tidak. 60 hari untuk menerapkan perbaikan yang butuh uang yang tak ia punya. Meski dengan kenaikan gaji yang Baskoro janjikan, itu tak akan cukup. Malam itu, ia berkumpul dengan Yanti dan Ibu Kartini untuk menghitung kamar lebih besar, berarti apartemen lebih besar yang berarti sewa lebih mahal. Perlengkapan, pertolongan pertama relatif murah, tapi pendampingan psikologis untuk 5 anak. Setiap bulan akan menghabiskan banyak uang. Saya tidak tahu bagaimana caranya, Ratna mengakui. Meski dengan bantuan Bapak Wijaya, bicaralah padanya. Ibu Kartini menyarankan, ceritakan apa yang terjadi. Dia sudah membantumu sampai sekarang kan? Saya tidak bisa minta lebih. Sudah terlalu banyak hutang budi. Itu bukan hutang jika bantuan diberikan dengan tulus, Yanti berkata. Dan dari yang kau ceritakan padaku tentang dia tampaknya pria yang paham hal itu. Ratna tahu mereka benar, tapi harga dirinya sakit. Ia selalu mengandalkan diri sendiri sepanjang hidup, meminta bantuan, apalagi sebanyak ini. Bertentangan dengan semua yang ia kenal. Keesokan paginya, bahkan sebelum mulai bekerja, ia mengetuk pintu kantor. Baskoro. Masuk. Ia masuk dan untuk pertama kalinya dia tampak benar-benar memandangnya, memperhatikan lingkar hitam di matanya. Wajah pucat, badan yang makin kurus yang seragamnya tak bisa lagi sembunyikan. Duduk, ada apa? Ratna menceritakan tentang inspeksi, tentang tuntutan, tentang tenggat waktu. Baskoro mendengarkan dalam diam sampai selesai. Berapa yang kau butuhkan? Saya tidak datang untuk minta uang, Bapak Wijaya. Saya hanya perlu bercerita pada seseorang. Karena terlalu berat jika dipikul sendirian. Ratna berhenti keras. Kepala. Berapa yang kau butuhkan? Ia menghitung dalam hati. Sewa apartemen lebih besar, deposit, pindahan, perlengkapan pertolongan pertama, 3 bulan sesi psikologi untuk meringankan. Anggaran sekitar 10 juta. Tapi saya bisa cicil, bayar pelan-pelan. Kau akan dapat uangnya besok. Ini bukan pinjaman, ini investasi. Investasi pada 5 anak yang akan tumbuh dengan tahu ada orang yang peduli, yang akan meneruskan ini saat mereka dewasa, yang akan kuat lakukan untuk orang lain apa yang dilakukan untuk mereka. Ini investasi terbaik yang ada. Pendengar setia, jika kalian menikmati cerita ini jangan lupa berikan like dan terutama subscribe ke channel ini, sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Lanjutkan. Ratna butuh 3 minggu untuk menemukan apartemen ideal. Letaknya di gedung yang lebih baik. Masih di lingkungan sama, agar anak-anak tidak perlu pindah sekolah. 3 kamar, ruang tamu luas, dapur lega. Harganya R00. Lebih mahal per bulan dibanding tempat sebelumnya. Tapi Baskoro bersih keras akan menutupi selisihnya sampai dia mendapatkan hak asuh tetap dan bisa mengakses bantuan pemerintah. Pindahan itu di hari Minggu yang kacau namun riang. Para tetangga membantu mengangkat perabotan. Ibu Kartini memasak makan siang untuk semua. Anak-anak berlarian di ruangan kosong, takjub dengan luasnya tempat. Tante Nana, di sini aku akan punya kamar sendiri bersama Indah, teriak Siska dari ujung koridor. Dan kita akan punya meja sungguhan untuk belajar, tambah budi anak kedua tertua. Ratna Lestari mengamati semuanya dengan perasaan haru. Ini tidak sempurna, bukan rumah mewah. Tapi ini layak, ini rumah yang nyata. Malamnya setelah semua anak tertidur di tempat tidur baru mereka, juga disediakan oleh Baskoro, Ratna dan Ibu Kartini duduk di beranda kecil. Kau yang mewujudkan ini, nak, kata wanita tua itu, semua ini. Kau menyelamatkan anak-anak ini dari lubang hitam dan memberikan kehidupan untuk mereka. Aku
tidak melakukannya sendirian. Ibu ada di sini setiap hari. Yanti membimbingku melalui prosesnya. Bapak Wijaya, tanpanya semua ini tidak mungkin. Tapi, kaulah yang mengambil langkah pertama. Kaulah yang peduli ketika semua orang berpaling. Ratna menatap bintang di langit. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama dia merasa mungkin dia pantas mendapat sedikit ketenangan. Tapi alam semesta punya rencana lain. Minggu berikutnya ketika semuanya tampak akhirnya berjalan mulus, Ratna menerima panggilan pengadilan. Bukan tentang hak asuh anak-anak. Ini tentang hal lain yang sama sekali berbeda. Seorang wanita bernama Santi Saputra menggugat Ratna karena tuduhan meninggalkan orang yang tidak mampu. Dia mengaku sebagai bibi sah anak-anak dan bahwa Ratna telah campur tangan secara ilegal dalam perwalian keluarga. Siapa wanita ini? Tanya Ratna pada Yanti dengan surat panggilan gemetar di tangannya. Biar aku selidiki, tapi dari namanya kurasa dia mungkin saudara perempuan ayah anak-anak. Kalau dia bibi sah, kenapa tidak pernah muncul sebelumnya? Kenapa dia membiarkan anak-anak sendirian selama ini? Yanti melakukan beberapa panggilan dan kembali dengan informasi yang mencemaskan. Santi Saputra memang bibi anak-anak, saudara perempuan ayah yang telah meninggal, tapi dia tinggal di kota lain. Saat orang tua mereka meninggal, dia dicari untuk mengasuh anak-anak dan menolak, bilang tidak punya kemampuan. Lalu, kenapa dia kembali sekarang? Aku punya teori, tapi kau tidak akan suka. Katakan, anak-anak menerima uang pensiun karena kematian orang tua. Mereka juga berhak mendapat tunjangan yatim. Totalnya, sekitar Rp2.000 per bulan. Jika dia mendapatkan hak asuh, dia bisa mengakses uang itu. Ratna merasa amarahnya mendidih. Dia ingin mengasuh anak-anak demi uang. Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Selama ini kau menanggung semuanya sendiri. Sekarang, setelah kau merampungkan situasi dan uang akan mulai masuk secara resmi, dia muncul menginginkan bagiannya. Ini tidak boleh terjadi. Dia tidak boleh merebut anak-anak dariku. Tenang, kita akan menyewa pengacara yang bagus. Baskoro bilang dia kenal seseorang. Bukan. Sekarang saatnya menghubungi orang itu. Pengacara yang direkomendasikan Baskoro bernama Bapak Pengacara Herman. Dia punya pengalaman lebih dari 30 tahun dalam hukum keluarga. Saat Ratna masuk ke kantornya, dia merasa sedikit harapan tumbuh kembali. Nona Lestari, dia memulai setelah meninjau semua dokumen. Situasi Anda rumit, tapi tidak mustahil. Hukum memang memihak ikatan darah itu benar, tapi juga memihak kepentingan terbaik anak. Dan dalam kasus ini jelas, anak-anak lebih baik bersama Anda. Jadi, saya menang kasusnya. Tidak semudah itu. Santi Saputra punya hak darah di pihaknya. Anda punya fakta di pihak Anda. Kita perlu membuktikan bahwa selama ini dia mengabaikan anak-anak, sementara Anda merawat mereka seperti anak sendiri. Bagaimana kita membuktikannya? Saksi, dokumen, foto, segala hal yang menunjukkan bahwa Anda adalah satu-satunya ibu yang dikenal anak-anak ini selama lebih dari setahun. Ratna Lestari menghabiskan beberapa minggu berikutnya mengumpulkan bukti, meminta pernyataan dari guru-guru sekolah, mendapatkan surat dari tetangga, mengumpulkan semua tanda terima pembelian yang dia lakukan untuk anak-anak, mengatur foto-foto beberapa bulan terakhir yang menunjukkan ulang tahun, Natal, jalan-jalan ke taman. Ibu, Kartini akan menjadi saksi kunci. Dia bisa mengonfirmasi bahwa ketika anak-anak itu ditinggal sendirian, Santi dihubungi dan menolak tanggung jawab apapun. Saya akan mengatakan yang sebenarnya sang ibu berkata. Saya akan mengatakan bahwa wanita itu berkata secara harfiah bahwa dia tidak ingin harus menggendong 5 anak di punggungnya. Bahwa dia punya hidupnya sendiri untuk diurus. Sidang dijadwalkan 3 minggu kemudian. Selama waktu itu, Ratna hampir tidak bisa tidur. Anak-anak
menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tantana, apakah kita harus pergi dari sini? Siska bertanya suatu malam. Tidak, jika saya bisa mencegahnya. Bagaimana jika tidak bisa? Bagaimana jika wanita itu berhasil mengambil kami darimu? Ratna memeluk gadis itu erat-erat. Aku tidak akan membiarkannya. Aku janji aku akan berjuang sampai akhir. Tapi jika kamu kalah, aku tidak akan kalah. Tetapi, kenyataannya adalah dia tidak yakin. Hukum itu rumit dan hubungan darah masih sangat berpengaruh dalam keputusan pengadilan. Pada hari sidang, Ratna bangun jam pagi, memakai setelan terbaiknya, satu-satunya yang dia simpan untuk acara-acara khusus. Yanti datang menjemputnya. Kamu siap? Tidak. Tapi aku akan tetap pergi di pengadilan. Mereka menemukan Bapak pengacara Herman sudah menunggu. Ingat apa yang kita bicarakan. Jadilah jujur. Jadilah langsung. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dengan anak-anak ini dan percayalah pada prosesnya. Ruang sidang kecil dan dingin. Ratna duduk di sebelah Bapak pengacara Herman. Di sisi lain duduk Santi Saputra, seorang wanita. Sekitar 40 tahun berpakaian rapi dengan pengacara mahal di sampingnya. Hakim masuk dan semua orang berdiri. Dia, seorang pria parubaya dengan tatapan lelah dari seseorang yang telah banyak melihat dalam hidup. Perkara nomor 2457, Santi Saputra versus Ratna Lestari. Perselisihan hak asuh 5 anak di bawah umur. Silakan duduk. Pengacara Santi. Mulai. Yang mulia, klien saya adalah Bibi, kandung dari anak-anak yang bersangkutan, saudara kandung dari ayah almarhum. Dia memiliki hak hukum penuh untuk mengambil hak asuh keponakannya. Dan di mana klien Anda selama waktu anak-anak itu terlantar? Bapak pengacara Herman membalas. Dia tidak mengetahui situasi anak-anak. Itu bohong. Ratna berbisik kepada Bapak pengacara Herman. Yang mulia, Bapak pengacara Herman melanjutkan, kami memiliki saksi-saksi yang akan membuktikan bahwa Santi Saputra memang dihubungi ketika orang tua mereka meninggal, diberitahu tentang situasi anak-anak, dan menolak tanggung jawab apapun. Hakim menatap Santi. Apakah ini benar? Dia ragu sebentar sebelum menjawab. Saat itu saya sedang mengalami masa sulit, tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh 5 anak. Dan, sekarang punya Yang Mulia, saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, menyewa rumah yang lebih besar. Saya dalam kondisi untuk menawarkan rumah yang layak untuk keponakan saya. Kondisi yang muncul dengan nyaman setelah mengetahui manfaat finansial yang diterima anak-anak. Bapak pengacara Herman berkomentar, keberatan pengacara Santi berdiri itu spekulasi. Diterima. Hakim mengetuk palu. Bapak pengacara Herman tetap pada fakta. Sidang berlanjut selama 3 jam. Saksi-saksi dipanggil. Ibu Kartini memberikan kesaksiannya dengan detail bagaimana Santi telah menolak bantuan ketika didekati. Guru-guru berbicara tentang bagaimana Ratna menghadiri semua pertemuan sekolah. Bagaimana dia memantau perkembangan anak-anak. Kemudian giliran Ratna memberikan kesaksian. Nona Lestari Hakim memanggilnya, ceritakan padaku dengan kata-katamu sendiri mengapa menurutmu kamu harus memiliki hak asuh anak-anak ini? Ratna menarik napas dalam-dalam. Karena saya mencintai mereka yang mulia. Mencintai mereka seolah-olah mereka lahir dari saya. Mencintai setiap ulah, setiap nilai buruk di sekolah, setiap mimpi buruk di tengah malam. Itu bukan keputusan yang terhitung. Itu hanya sesuatu yang terjadi ketika saya melihat 5 anak membutuhkan seseorang dan saya sadar saya bisa menjadi orang itu. Dan, apakah Anda punya kemampuan finansial untuk mengambil tanggung jawab itu? Tidak. Tidak punya. Tapi saya atasi, saya kerja serabutan. Saya hemat dalam segala hal. Saya mulai membawa sisa makanan dari kantin tempat kerja agar mereka tidak kelaparan. Mungkin tidak
Ideal, tapi dilakukan dengan cinta. Dilakukan karena saya peduli. Dan apakah Anda sadar bahwa Ibu Santos adalah bibi kandung dari anak-anak itu? Saya sadar, tapi ikatan darah bukan segalanya. Anak-anak ini tidak mengenalnya, tidak percaya padanya. Dia tidak ada di sana. Ketika ayah mereka meninggal, tidak ada. Di sana ketika mereka kelaparan. Tidak ada di sana ketika mereka mimpi buruk. Tapi saya ada di setiap momen saya ada. Hakim mencatat sesuatu dan menatap Santi. Dan Anda apa yang ingin dikatakan? Santi berdiri dengan air mata. Di matanya yang tampak sangat terlatih. Saya melakukan kesalahan yang mulia. Ketika saudara laki-laki saya meninggal, saya dalam keadaan syok. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi situasinya. Saya menolak membantu karena takut, bukan karena tidak ada cinta. Tapi sekarang, saya siap. Saya siap memberi anak-anak apa yang mereka layak dapatkan. Rumah bersama keluarga sejati mereka. Keluarga sejati adalah yang hadir. Ratna Lestari tidak bisa menahan diri. Bukan yang muncul setelah kerja keras sudah selesai. Tertib. Hakim mengetuk palu. Nona Lestari kendalikan diri. Ratna Lestari duduk, tangannya gemetar. Dia telah merusak segalanya. Dia telah kehilangan sikap tenang di depan hakim. Tapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu ruang sidang terbuka dan Siska masuk diikuti oleh 4 anak lainnya. Apa ini? Hakim bertanya. Siapa yang mengizinkan anak-anak masuk? Saya, Yang Mulia Yanti berdiri. Sebagai pekerja sosial kasus ini, saya rasa penting anak-anak punya suara dalam keputusan ini. Ini sangat tidak lazim, tapi ini untuk kepentingan terbaik anak-anak. Dan bukankah itu yang paling diutamakan hukum? Hakim mempertimbangkan sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, tapi saya hanya akan bicara dengan yang paling tua. Yang lain tunggu di luar. Sis mendekat. Di usia 12 tahun, dia kecil untuk usianya, tapi memiliki tatapan dari seseorang yang telah hidup lebih banyak dari seharusnya. Siapa namamu? Hakim bertanya dengan lembut. Siska. Sis Putra. Siska, kamu mengerti mengapa kamu di sini? Mengerti, Pak. Wanita itu di sana. Dia menunjuk ke Santi ingin mengasuh kami. Dia bibimu, saudara perempuan, ayahmu. Saya tahu siapa dia. Saya ingat ketika dia datang setelah ayah saya meninggal, saya ingat dia bilang dia tidak mau harus mengurus 5 anak nakal, bahwa kami akan merepotkan sekali. Santi menjadi pucat. Saya tidak pernah ibu bilang begitu. Siska menyela. Saya waktu itu 10 tahun, tapi saya ingat setiap katanya. Saya ingat bagaimana ibu memandang kami seperti kami adalah masalah. Dan saya ingat ketika ibu pergi dan tidak pernah kembali. Siska mencoba mendekat, tapi gadis kecil itu mundur. Tante Nana bukan bib kandung. Kami dia segalanya bagi kami. Dia tidur sedikit agar kami bisa tidur nyenyak. Dia makan sedikit agar kami bisa makan banyak. Dia memeluk kami ketika kami mimpi buruk. Dia datang ke pertemuan sekolah. Dia mengeringkan air mata kami. Dia ibu kami satu-satunya yang kami punya sekarang. Keheningan di ruangan, itu mutlak. Bahkan pengacara Santi tampak kehilangan kata-kata. Dan jika saya memutuskan kalian harus tinggal dengan bibu, hakim bertanya, maka kami akan kabur. Kami berlima. Kami bisa mengurus diri sendiri dan kami tidak akan pernah mau dipisahkan dari Tante Nana. Hakim mengamati gadis kecil itu untuk waktu yang lama. Kemudian menatap Santi lalu ke Ratna Lestari. Saya akan memberikan keputusan saya dalam seminggu. Sampai saat itu anak-anak tetap di tempat mereka sekarang. Sidang ditutup. Minggu berikutnya adalah yang terpanjang dalam hidup Ratna Lestari. Setiap kali telepon berdering, hatinya berhenti, berdetak. Dia hampir tidak bisa berkonsentrasi di pekerjaan anak. Merasakan ketegangan menjadi terlalu diam, terlalu patuh. Baskoro melihat
perubahan pada dirinya. Apapun keputusannya, kita akan berjuang, katanya. Kita akan naik banding sebanyak yang diperlukan. Bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana jika mereka mengambil anak-anak itu dariku? Maka, kita akan mencari jalan lain. Selalu ada jalan lain. Pada hari Kamis, seminggu setelah sidang, Ratna menerima telepon dari Bapak Pengacara Herman. Keputusannya sudah keluar. Dia duduk, kakinya terasa lemas. Dan Anda memenangkan hak asuh sementara. Hakim mempertimbangkan bahwa kepentingan terbaik anak-anak adalah tetap berada di lingkungan yang stabil dengan orang yang telah menunjukkan komitmen tulus. Santi bisa mengajukan banding, tapi untuk saat ini, anak-anak adalah milik Anda. Ratna tidak bisa menahan diri. Dia menangis di sana, di tengah kantor, di depan semua rekan kerjanya. Dia menangis karena lega, bahagia, dan kelelahan yang menumpuk. Ketika sampai di rumah, anak-anak menyambutnya dengan cemas. "Tante Nana, apa yang terjadi?" Dia memeluk mereka semua sekaligus erat. "Kita tetap bersama. Kita akan tetap bersama." Pesta yang mereka adakan malam itu sederhana. Pizza yang dipesan, Baskoro, minuman soda, kue yang dibuat Ibu Kartini. Tapi kebahagiaan itu nyata, terasa. Anak-anak tertawa, bermain, tidur dengan senyum di wajah mereka. Tapi Ratna tahu pertempuran belum berakhir. Hak asuh sementara hanyalah awal. Dia perlu menjadikannya permanen, dan untuk itu dia harus memenuhi semua persyaratan dari pekerja sosial. Dalam bulan-bulan berikutnya dia bekerja tanpa lelah. Anak-anak mulai terapi rutin dengan seorang psikolog anak. Apartemen dilengkapi dengan segala yang kurang. Rutinitas ditetapkan dan dipertahankan. Laporan bulanan dikirim ke hakim yang menunjukkan kemajuan. Baskoro terus membantu, tetapi dengan cara yang semakin tidak mencolok. Dia mulai mengunjungi anak-anak di akhir pekan, membawa buku permainan kadang-kadang. Hanya kehadirannya. Dia mengembangkan kasih sayang khusus untuk Agus si bungsu, yang mengikutinya kemana-mana. Memanggilnya Paman Baskoro. "Kamu tahu," kata Baskoro suatu sore kepada Ratna, sambil mengamati anak-anak bermain di taman. "Putriku sekarang berusia 15 tahun, tinggal jauh, hampir tidak mengenalku. Terkadang aku melihat anak-anak ini dan memikirkan apa yang telah lewatkan. Kamu bisa mencoba berhubungan kembali dengannya." "Sudah, Kuoba, dia tidak mau, dan aku menghormati itu. Tapi di sini bersama kalian aku merasa bisa membuat perbedaan, bahwa aku bisa menjadi sosok yang ingin ku jadi untuk putriku. Kamu jauh lebih dari itu. Kamu menyelamatkan kami. Tidak, kamu yang menyelamatkan anak-anak ini. Aku hanya membantu mewujudkannya." 6 bulan setelah sidang pertama, sidang kedua digelar. Kali ini untuk memutuskan hak asuh tetap Santi tidak muncul. Pengacaranya mengajukan perataan pengunduran diri formal dengan alasan bahwa kliennya mengakui tidak memiliki kemampuan untuk merawat anak-anak. Keputusan Hakim Bulat Ratna Lestari sekarang secara resmi dan sah adalah penanggung jawab 5 anak itu. Tunjangan yang mereka terima dialihkan ke rekeningnya. Dia bisa menggunakannya untuk menambah biaya hidup. Malam itu, Ratna memandang surat keputusan hak asuh dengan mata berkaca-kaca. Itu bukan adopsi penuh. Itu akan membutuhkan waktu lebih lama, lebih banyak proses. Tapi itu adalah pengakuan resmi bahwa dialah ibu mereka. Dalam segala hal yang penting, tahun berlalu, anak-anak berkembang pesat. Sis menjadi salah satu murid terbaik di kelasnya. Budi menemukan bakat menggambar. Maya, anak tengah belajar bermain gitar di sanggar gratis di lingkungannya. Agus, kecil kehilangan rasa takut tidur sendiri, dan Indah si bungsu belajar tertawa lebar lagi. Ratna terus bekerja, sekarang sebagai supervisor setelah promosi yang Baskoro yakini pantas untuknya. Gajinya membaik, hidup menjadi tidak terlalu sulit. Dia bahkan bisa menabung untuk perjalanan kecil dengan anak-anak. Ibu Kartini terus membantu,
Tetapi sekarang lebih sebagai nenek yang dipilihnya daripada sebagai kewajiban. Anak-anak memanggilnya Nenek Kartini dan dia sangat menyukainya. Yanti berkunjung secara teratur memantau perkembangan semua anak. Dia terkadang membawa kasus, lain meminta bimbingan Ratna Lestari tentang cara menangani situasi serupa. Ratna Lestari menemukan bahwa punya bakat untuk membantu orang lain dalam situasi yang sama, seperti yang ia alami. Baskoro Wijaya menjadi bagian dari keluarga, bukan ayah, bukan paman. Dia hanyalah Baskoro, lelaki yang selalu ada, lelaki yang peduli. Dia mendirikan dana pendidikan untuk kelima anak itu, memastikan mereka semua bisa kuliah jika menginginkannya. "Mengapa kau melakukan semua ini?" tanya Ratna Lestari suatu sore, 2 tahun setelah semuanya dimulai. "Karena ketika aku melihat anak-anak ini, aku melihat harapan. Aku melihat bahwa dunia bisa menjadi lebih baik. Aku melihat bahwa percaya pada orang lain itu berharga." Masih memikirkan putri setiap hari. Tapi, aku belajar bahwa aku tidak bisa hidup di masa lalu. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik di masa sekarang. 3 tahun setelah hari pertama, Baskoro Wijaya melihat Ratna Lestari membawa kardus. Dia duduk di antara penonton sebuah wisuda. Siska Saputra sedang lulus SMP, siap masuk SMA. Dia adalah pembicara perwakilan kelas. "Saya ingin berterima kasih kepada 3 orang." Siska memulai pidatonya. "Ibuku Ratna Lestari yang mengajarkan saya bahwa keluarga bukan tentang darah, tapi tentang cinta. Nenekku Kartini Sari yang mengajarkan bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai lagi, dan pamanku Baskoro Wijaya yang mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah apa yang kau lakukan untuk orang lain." Basoro merasakan air matanya mengalir bebas. Ratna Lestari duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Terima kasih," bisiknya. "Untuk apa?" "Karena percaya padaku saat aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri." Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, silakan berikan like dan terutama subscribe ke channel. Ini sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang lanjut, tapi cerita tidak berakhir di sana. Karena cerita sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka berubah, berkembang, berlanjut. 5 tahun setelah konfrontasi pertama di kantor itu, Ratna Lestari berada di altar bukan untuk menikah, tapi sebagai saksi pernikahan Maya, gadis yang berusia 7 tahun saat semuanya dimulai, kini menikah di usia 19. Muda tapi matang. Dia menemukan pria baik yang mencintainya. Baskoro Wijaya membayar seluruh pesta. Dalam pidatonya, Maya menceritakan kisah bagaimana dia hampir kehilangan segalanya tentang seorang wanita yang memutuskan mempertaruhkan segalanya untuk 5 anak yang bukan darah dagingnya. Bagaimana keputusan itu tidak hanya mengubah 5 kehidupan, tetapi juga tak terhitung lainnya yang tersentuh oleh cerita ini. "Tante Nana mengajarkan saya bahwa keluarga adalah apa yang kita bangun," kata Maya. "Dan saya telah membangun keluarga yang indah, tidak hanya dengan calon suamiku, tapi dengan saudara-saudaraku, dengan ibuku yang memilih menjadi ibu, dengan Nenek Kartini, dengan Paman Baskoro, dengan setiap orang yang memutuskan bahwa kami layak diperjuangkan." Siska SPR sedang kuliah di Fakultas Hukum, ingin berspesialisasi di hukum anak. Budi menjadi ilustrator karyanya, menghiasi seluruh apartemen. Agus sedang di SMA belajar untuk menjadi dokter. Indah, kini berusia 13 tahun, menulis cerita dan bercita-cita menjadi penulis. Ratna Lestari mengamati semuanya dengan hati yang penuh. Melihat ke belakang, dia hampir tidak mengenali wanita putus asa yang membawa kardus-kardus sembunyi-sembunyi, versi dirinya yang dulu terasa seperti dari kehidupan lain. "Sedang memikirkan apa?" tanya Baskoro Wijaya mendekat dengan 2 gelas sampahnya. "Tentang bagaimana semuanya berubah, tentang bagaimana satu momen keputusan bisa mengubah segalanya. Kau mengubah jauh lebih dari hidupmu sendiri, kau mengubah dunia kecil mungkin tapi yang berarti, dan kau
Bagaimana kabar Putri Baskoro tersenyum. Senyuman tulus dia menelepon minggu lalu. Ingin mengunjungiku. Bilang dia siap untuk berbicara bahwa dia sudah dewasa memahami beberapa hal. Aku tidak tahu apakah kita bisa mendapatkan kembali waktu yang hilang. Tapi kau akan mencoba. Aku akan mencoba. Pesta berlanjut hingga larut malam. Ada tarian, ada tawa, ada air mata bahagia. Ibu Kartini kini berusia 75 tahun menari dengan Agus. Yanti Kusuma membawa 3 keluarga yang telah ia bantu reunikan, terinspirasi oleh kisah Ratna Lestari. Ketika semua orang sudah pergi dan hanya tersisa Ratna Lestari dan anak-anak yang sedang membereskan, Siska Saputra menarik ibunya ke samping. Ibu, ada sesuatu yang belum pernah kutanyakan padamu. Apa itu, Nak? Apakah ibu menyesal karena mengambil kami? Karena mengubah seluruh hidup ibu. Ratna Lestari memandang putrinya lalu keempat lainnya yang masih berada di dekatnya. Ia memandangi mereka, satu persatu melihat tantangan yang mereka hadapi bersama, melihat kemenangan yang mereka raih, melihat keluarga yang mereka bangun dari nol. Tidak pernah, jawabnya, tidak sedetik pun. Kalian adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Bahkan di hari-hari yang buruk, saat kami bertengkar, saat kami membuat masalah, terutama di hari-hari buruk. Karena hari-hari itulah yang mengajarkanku bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tentang memilih untuk tetap bertahan. Bahkan, ketika sulit, Siska memeluk ibunya, erat-erat, dan dalam pelukan itu terkandung seluruh perjalanan. Semua rasa sakit, semua perjuangan, semua kemenangan. 10 tahun telah berlalu sejak hari pertama itu. Ratna Lestari sekarang berusia 42 tahun. Kelima anak itu sudah berada di jalan hidup mereka masing-masing. Siska adalah pengacara, menangani kasus-kasus perwalian. Budi mengilustrasikan buku anak-anak. Maya memiliki 2 anak, bekerja sebagai perawat. Agus berada di tahun terakhir kuliah kedokteran. Indah telah menerbitkan buku pertamanya. Baskoro Wijaya kini 65 tahun telah menjadi kakek dari anak-anak Maya. Putri kandungnya telah berdamai dengannya, mengunjunginya secara rutin. Tapi dia selalu bilang dia memiliki anak, putri kandungnya dan 5 orang yang dipilihnya. Ibu Kartini meninggal pada usia 80 tahun, tertidur dengan damai. Di pemakamannya lebih dari 100 orang hadir. Orang-orang yang hidupnya pernah disentuhnya. Ratna Lestari menangis seperti belum pernah menangis selama bertahun-tahun. Itu adalah kehilangan wanita yang membantunya ketika tak ada lagi yang mau membantu. Yanti Kusumalah yang menghiburnya. Dia hidup dengan baik, membuat perubahan, meninggalkan warisan. Apalagi yang bisa diinginkan seseorang, aku ingin dia melihat semua yang telah kita bangun, semua yang telah menjadi dari anak-anak ini. Dia melihat setiap langkahnya. Dan dia bangga. 5 tahun lagi berlalu. Ratna Lestari berusia 47, Baskoro 70. Anak-anak itu bukan lagi anak-anak. Mereka adalah orang dewasa dengan kehidupan dan kisah mereka sendiri. Tapi, setiap hari Minggu tanpa gagal, mereka berkumpul di apartemen yang dibeli Baskoro untuk Ratna Lestari ketika ia akhirnya menerima bantuannya. Itu adalah tradisi makan siang hari Minggu dengan seluruh keluarga. Ingat waktu kita tinggal di kamar kecil itu? Komentar indah pada salah satu hari Minggu itu. Dan kita berlima berbagi satu kasur, sambung Budi. Dan Tante Nana membawa kotak-kotak misterius dari tempat kerja. Agus tertawa. Bukan misterius. Ratna Lestari membetulkan. Itu makanan agar kalian tidak kelaparan. Kami tahu, kata Siska. Tapi waktu itu bagi kami itu ajaib. Setiap hari ibu pulang dengan kotak-kotak itu dan entah bagaimana, selalu ada yang cukup. Tidak selalu cukup. Ada malam-malam di mana kalian tidur masih lapar. Benar. Maya setuju. Tapi kami tidak pernah tidur tanpa cinta, tidak pernah tidur dengan
perasaan sendirian. Baskoro mengamati pemandangan itu dari seberang ruangan. Yanti sekarang sudah pensiun tapi masih aktif duduk di sampingnya. Kau melakukan hal yang baik, Baskoro. Aku hanya membantu Ratna Lestari yang melakukan segalanya. Kau memberinya sarana. Tanpamu mungkin semua ini tidak akan mungkin atau mungkin saja wanita itu penuh tekad pasti akan menemukan jalan. Mungkin, tapi kau mempermudahnya. Dan itu berarti malam itu setelah semua orang pergi, Ratna Lestari dan Baskoro tetap di balkon. Keheningan di antara mereka nyaman, keheningan dua orang yang telah berbagi perjalanan yang mustahil. Kau tahu, Ratna Lestari memulai, kadang aku berhenti dan berpikir bagaimana jika kau memecatku hari itu, bagaimana jika kau memanggil polisi? Bagaimana jika kau melakukan hal yang berbeda dari yang kau lakukan? Tapi aku tidak melakukannya. Tapi kau bisa saja dan semuanya akan berbeda. Mungkin atau mungkin kau akan menemukan jalan lain. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Aku tidak kuat. Aku hanya keras kepala. Baskoro tertawa. Keras kepala adalah bentuk kekuatan. Mereka terdiam sejenak lagi. Kemudian Baskoro berbicara, putri saya hamil. Apa? Baskoro? Ini luar biasa. Iya, ini akan jadi cucu kandung kedua saya. Tapi saya sudah punya 6 cucu melalui Marina dan Siska. Kamu tak pernah membedakan mereka, karena tidak ada perbedaan. Cucu ya, cucu. Darah atau pilihan tak penting. Tahun lagi. Ratna Lestari hampir berusia 50. Anak-anak itu semua sudah mapan. Cucu Baskoro lahir sehat. Hidup berjalan seperti biasa. Saat itulah Siska datang. Suatu hari dengan sebuah kabar. Ibu, saya dan Indah sedang menulis buku. Tentang kisah kami, tentang ibu, tentang saya. Kenapa? Karena orang-orang perlu tahu. Mereka perlu tahu bahwa membuat perubahan itu mungkin, bahwa satu orang bisa mengubah segalanya. Saya tidak mengubah apapun, hanya merawat kalian. Ibu mengubah segalanya bagi kami dan melalui kami untuk puluhan orang lain. Yanti bilang kisah kami menginspirasi setidaknya 20 keluarga untuk mengambil hak asuh anak-anak terlantar. Saya tidak tahu, itu karena ibu terlalu rendah hati untuk melihat dampak yang ibu buat. Tapi kami melihatnya dan kami ingin dunia juga melihatnya. Buku itu membutuhkan 2 tahun untuk diselesaikan. Indah yang menulis. Siska menyediakan kerangka hukum dan sejarah. Mereka menamainya Kotak Harapan. Bagaimana 5 anak menemukan seorang ibu dan seorang ibu menemukan tujuan. Peluncurannya di sebuah kafe kecil di lingkungan tempat. Semuanya bermula. Lebih dari 200 orang hadir. Ratna Lestari kini 52 tahun tidak ingin berpidato. Tapi anak-anak perempuannya bersikeras. Ketika saya memulai perjalanan ini, katanya suara bergetar, Bu, saya tidak punya rencana, tidak punya dukungan, tidak punya apa-apa selain keinginan untuk membantu. Saya pikir saya akan gagal. Saya pikir saya akan kehilangan segalanya. Tapi saya belajar bahwa ketika kamu melakukan hal yang benar, alam semesta akan bersekongkol. Orang-orang muncul, pintu terbuka dan yang mustahil menjadi mungkin. Dia menatap Baskoro di antara hadirin. Saya belajar bahwa seorang majikan bisa menjadi keluarga, bahwa orang asing bisa menjadi penyelamat, bahwa cinta tak terbatas ketika kamu benar-benar peduli. Melihat ke Yanti, saya belajar bahwa meminta bantuan bukan kelemahan. Itu keberanian. Dan bahwa menerima bantuan adalah hadiah yang kamu berikan untuk orang yang ingin membantu. Menatap kelima anaknya kini dewasa duduk di barisan depan. Dan saya belajar bahwa menjadi ibu bukan tentang melahirkan, tapi tentang menunjukkan setiap hari bahwa kamu ada di sana, bahwa kamu akan tetap ada, bahwa mereka bisa mengandalkanmu. Tepuk tangan panjang dan tulus bergema. Setelah acara, seorang wanita muda mendekati Ratna Lestari. Saya sudah baca bukunya sebelum peluncuran, katanya.
Saya dapat salinan lebih awal dan saya ingin berterima kasih. Terima kasih. Untuk apa? Karena saya hampir menyerah. Saya punya 3 keponakan yang membutuhkan seseorang. Orang tuanya di penjara. Tak ada keluarga lain yang mau mengurus. Dan saya takut. Takut tidak mampu. Takut gagal. Tapi setelah membaca kisah ibu, saya sadar ketakutan tidak bisa jadi alasan. Ratna Lestari memeluk wanita itu. Kamu pasti bisa. Dan ketika merasa tidak bisa, ingatlah ada orang yang sudah melalui ini. Ingat kamu tidak sendirian. Tapi saya sendirian. Saya tidak punya Baskoro untuk membantu, tidak punya Yanti untuk membimbing. Sekarang punya kasih nomor teleponmu. Kita saling bantu. Saya, Yanti, bahkan Baskoro, kita semua akan membantumu. Karena begitulah cara kerjanya. Kita menerima bantuan, lalu membantu orang lain. Dan demikianlah siklus baru dimulai. Wanita itu yang bernama Simone mengambil hak asuh 3 keponakannya. Ratna Lestari membimbingnya di setiap langkah. Baskoro membantu secara finansial. Yanti menangani bagian hukum. 2 tahun kemudian Simone mendapat hak asuh tetap. Pola ini terulang lebih dari 10 kali dalam tahun-tahun berikutnya. Buku itu membuka pintu, membuka hati, menunjukkan bahwa itu mungkin. Akhir cerita ini adalah cerita fiksi yang dibuat untuk menyentuh hati kita. Sekarang ceritakan pendapatmu. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama seperti Ratna Lestari? Kenal seseorang yang pernah mengalami hal serupa? Tuliskan refleksi tulusmu di komentar. Apakah menurut Anda, Ratna Lestari mengambil keputusan yang tepat dengan mempertaruhkan segalanya untuk anak-anak? Kami sangat ingin membaca pendapat Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk memberikan like dan terutama subscribe ke channel agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan lainnya yang menyentuh jiwa. Amin.